Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Hari ini kita akan membahas tentang sistem tumpang sari, sebuah metode pertanian yang memungkinkan petani menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan. Sistem ini tidak hanya efisien, tetapi juga menguntungkan. Di Sleman, Yogyakarta, ada seorang petani bernama Pak Slamet yang telah berhasil membuktikan keampuhan sistem tumpang sari. Dengan kombinasi tanaman seperti cabai rawit, bawang merah, sawi, dan kemangi, Pak Slamet mampu mengoptimalkan lahan dan meningkatkan hasil panen. Tetapi, tidak hanya kombinasi tanaman yang menarik, Pak Slamet juga memiliki cara khusus dalam merawat tanaman, seperti penggunaan kalsium dan aplikasi trikoderma yang sudah diaktifasi. Inilah rahasia di balik kesuksesan beliau. Bagaimana sistem tumpang sari ini bisa menghindarkan petani dari kerugian, dan apa saja langkah-langkah perawatan tanaman ala Pak Slamet? Simak video ini untuk mengetahuinya lebih lanjut. Interaksi antar tanaman harus diperhatikan ketika tanaman tersebut ditumbuhkan bersama dalam satu lahan. Tanaman yang satu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, apabila kita ingin menerapkan sistem tumpang sari, harus memperhatikan jenis tanaman dan waktu tanam. Berdasarkan pengalaman Pak Slamet, kombinasi yang sesuai untuk tumpang sari yaitu antara cabai rawit, bawang merah, dan sawi. Dalam satu kali sistem tumpang sari ini, sawi bisa ditanam sampai 3 kali. Bawang merah ditanam sekali. Apabila sudah panen, diganti kembang kol, dan yang terakhir cabai rawit. Selain kombinasi ketiga tanaman tersebut, ada yang menarik dari sistem tumpang sari yang dilakukan Pak Slamet, yaitu di setiap ujung bedeng ditanami kemangi. Selain menambah pendapatan dari hasil panen kemangi, ternyata berdasar hasil penelitian, kemangi sebagai tanaman pagar juga berguna sebagai repelen atau pengusir hama, khususnya pada budidaya sawi. Penuh perhitungan sekali ya Pak Slamet ini, menanam berbagai jenis tanaman seperti ini kira-kira akan untung atau justru buntung ya? Tahukah sahabat semua bahwa budidaya tanaman dengan sistem tumpang sari ternyata sangat menguntungkan loh? Berdasarkan penjelasan dari Pak Slamet, dikala harga cabai turun dan biaya yang digunakan untuk perawatan tinggi, dengan tumpang sari bisa menutupi biaya budidaya cabai. Bahkan, bisa dikatakan untuk modal budidaya cabai ini 0 rupiah atau tidak mengeluarkan modal sepeser pun. Tapi ingat, perhitungan waktu tanamnya harus tepat ya. Sahabat yang ingin mencoba bisa mengikuti cara yang Pak Slamet lakukan, yaitu pertama, tanam sawi. Sawi panen, hasilnya untuk membeli benih cabai. Tanam sawi lagi dan tanam bawang merah. Nanti, hasil panen sawi ini dialokasikan untuk membeli pupuk cabai. Sedangkan hasil panen bawang merah nantinya untuk membayar tenaga kerja. Setelah itu, masih tanam sawi lagi dan panen sawi yang ketiga untuk mensubsidi perawatan cabai sampai panen. Pengalaman beliau ini membuktikan bahwa sistem tumpang sari dapat menghindarkan petani dari kerugian. Mengingat harga panen yang fluktuatif, hal tersebut dikarenakan tanaman yang ditanam lebih dari satu jenis tanaman, sehingga petani tidak mengandalkan pada produksi satu jenis tanaman saja. Dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti ini, kira-kira bagaimana ya cara perawatannya? Tentu saja, dalam video kali ini akan dibocorkan cara perawatan cabai dan bawang merah ala Pak Slamet. Musim tanam kali ini, Pak Slamet menanam tanaman cabai rawit varietas Angkasa 89 berumur 7 hari setelah tanam, yang mana merupakan cabai jenis Tavi atau tahan virus. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa cabai jenis Tavi biasanya tidak tahan akan layu. Menyiasati hal tersebut,
Pak Slamet memiliki cara unik untuk meningkatkan imunitas tanamannya, yaitu dengan rutin semprot kalsium. Untuk aplikasinya pun tidak ada patokan hari, melainkan setiap setelah hujan langsung disemprot dengan kalsium. Berdasarkan penjelasan Pak Slamet, penggunaan kalsium di cuaca ekstrim seperti ini sangat wajib, karena dapat menekan keasaman dan meningkatkan pH tanah. Selain itu, Pak Slamet juga melakukan antisipasi sejak sebelum tanam dengan kocor trichoderma dengan merek dagang Biosigma Plus. Sebelum dikocor, trichoderma ini diaktifasi terlebih dahulu dengan mencampur 2 ons gula ditambah 20 liter air ditambah 1 kg trichoderma yang didiamkan selama 3 hari. Dosis yang beliau gunakan yaitu 100 ml larutan trichoderma untuk 10 liter air. Pengocoran ini dilakukan 3 hari sebelum tanam di lubang tanam dengan dosis 100 ml per lubang. Selain trichoderma, Pak Slamet juga memberikan mycorrhiza merek dagang Mycobio pada saat tanam dengan cara menempelkan 6-10 butir mycorrhiza pada akar tanaman. Setelah tanam, tepat 1 hari setelah tanam, perlakuan yang Pak Slamet berikan yaitu kocor asam humat dengan merek dagang Power Soil dengan dosis 1 sendok makan per 10 liter air. Sedangkan pada usia 5 hari setelah tanam, beliau memberikan kalsium asam humat merek dagang Kalha dengan cara kocor di lubang tanam. Untuk penyemprotannya sendiri mengikuti penyemprotan bawang merah dan sawi. Musim hujan menjadi momok mengerikan bagi sebagian petani, khususnya petani yang ingin menanam bawang merah. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada Pak Slamet. Tetap gentar menanam bawang merah di era gempuran hujan setiap hari. Fakta menyebutkan bahwa sampai sekarang, usia tanaman 25 hari setelah tanam, beliau baru 1 kali memberikan fungisida dan nyatanya tanamannya tetap aman tanpa ada yang terkena moler. Hal ini merupakan efek nyata penggunaan kalsium sebagai salah satu cara meningkatkan antibodi tanaman. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa beliau selalu menyemprotkan kalsium setiap habis hujan. Selain semprot kalsium, ada beberapa resep khusus budidaya bawang merah ala Pak Slamet. Yang pertama, beliau selalu kocor kalsium ditambah asam humat di umur tanam 5 hari setelah tanam. Setelah memasuki umur 7 dan 11 hari setelah tanam, beliau memberikan nutrisi via semprot menggunakan pupuk fosfat merek dagang Mordenfol dengan dosis 2 tutup per 16 liter air dikombinasikan dengan cover WP dengan dosis 2 sendok makan per 16 liter air. Setelah memasuki usia 15 hari setelah tanam, beliau mulai memasukkan kalium yang dilengkapi silika, yaitu menggunakan produk dengan merek dagang Orinit. Alasan memasukkan kalium pada kondisi tanaman belum berumbi yaitu untuk memperkokoh daun dari bawang merah dan sawi. Tidak hanya berhenti di situ, guna memaksimalkan pertumbuhan bawang merah, di usia 25 hari setelah tanam, beliau kembali memberikan nutrisi lagi, yaitu kombinasi kalium merek dagang Kalinet ditambah pupuk fosfat dengan merek dagang Mordenfol dan Cover WP. Demikianlah sahabat, sedikit cerita tentang bagaimana sistem tumpang sari dapat memberikan keuntungan bagi petani. Dengan kombinasi yang tepat dan perawatan yang cermat seperti yang dilakukan Pak Slamet, hasil yang didapatkan bisa lebih optimal dan menguntungkan. Semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat semua yang ingin mencoba sistem tumpang sari ini. Ingat, kunci utama adalah perencanaan yang matang dan perawatan yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan tips pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bertani dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.